Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Shuna Laska. Jadi hari ini kita kedatangan tamu penting nih, tamu yang paling spesial. Kalian pasti penasaran kan sama tamu kita hari ini? Boleh Mas, silakan perkenalkan diri dulu. Hai teman-teman Jurnal Alaska, saya Ali Arto, teman-teman boleh panggil saya Ali. Saya asal dari Pekalongan nih, Mbak Sila gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, tukar pikiran kita pada siang hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Jurnal Alaska. Amin. Amin. Oke Mas Ali, jadi gimana nih perjalanan dari rumah ke sini? Iya, seperti kita tahu ya, informasi di sosmed juga banyak menyampein kan kalau sekarang itu sedang banyak badai panas dan alhamdulillah cuaca Pekalongan luar biasa panas ya. Tapi ya kita kan kita nikmati gitu kan. Jadi lumayan dekat kok Mbak, cuma tadi kurang lebih 40 menit lah dari rumah gitu. Ini apa panggilnya Mbak atau nama aja kali ya, biar akrab kali ya. Siap Sila gitu. Kalau saya panggilnya Mas aja ya. Oh boleh. Mas Ali, kabarnya ini sehat? Alhamdulillah. Pegel-pegel Keluhannya Anda nih pegel karena kemarin habis perjalanan juga sih, mudik kan kemarin ke Jawa Timur, terus baru nyampe kemarin malam, jadi masih sedikit kerasa pegelnya sih Mbak. Mbak lagi. Terus kita ngobrol santai dulu nih. Mas Ali punya hobi apa sih? Sekarang ya? Iya sekarang. Sekarang saya itu sekarang suka nonton series di Netflix ya, maklum ya, kerja terus jadi kalau pulang kerja memang sudah capek, jadi versinya nonton Netflix gitu. Terus yang kedua lagi coba nulis daftar gunung Sila yang pengen aku daki gitu ya. Jadi pendaki pemula nih ceritanya nih gitu kan. Nah terus yang ketiga ya lagi coba rutinitas untuk olahraga sih biar sehat, tetap bugar lah di usia yang sekarang ini gitu. Sila sendiri punya hobi apa? Aku bisa dibilang suka nyanyi. Suka nyanyi. Suaranya kurang loh. Jadi kamu nyanyi di mana? Nyanyi sendiri aja. Sendiri aja. Mana di kamar mandi, di rumah, di kamar, atau di sambil naik motor gitu atau gimana? Di motor. Suasana aja ya. Oke. Siap. Oke, jadi kita boleh nggak nih langsung masuk bertanya-tanya sama Mas Ali? Boleh. Siapa ya? Sila mau sharing apa? Aku penasaran banget nih, pencapaian apa aja yang Mas Ali Arto ini dapat semasa sekolah? Sekolah ya, berarti sekolah itu ada SD, SMP, SMA nih, dan kuliah tentunya. Kalau Sila pengen tahu yang mana nih? Boleh dari TK juga boleh nih Mas Arto. Harus banget. Iya. Jadi Sila sebenarnya kalau ngomongin pencapaian gitu ya, kalau bisa aku bilang sih apa ya, masih bisa dihitung jari lah ya gitu Sila. Cuman saya mengapresiasi diri saya untuk itu karena apa yang saya lakukan pada masa sekolah itu yang membawa saya di titik sekarang ini Sila gitu. Jadi kalau boleh sharing nih Sila, sebenarnya kalau waktu SD itu saya nggak ada pencapaian apapun bisa dibilang. Kenapa? Karena waktu SD ini bahkan saya itu kayaknya satu-satunya murid deh Sila yang nggak pernah ikut apapun di sekolah. Kenapa nggak pernah ikut? Ya karena mungkin pendiam orangnya, terus kurang bisa berkomunikasi, masih malu-malu kasarnya gitu, jadi nggak kelihatan lah gitu. Senam nggak pernah dulu, pernah saya ada sembah senam gitu kan. Lomba senam, mungkin ada lomba dokter kecil, ada perkemahan pesta siaga gitu kan, banyak kan. Nah itu aku nggak pernah ikut atau nggak pernah diikutkan lah. Ya karena masih belum menunjukin diri kali ya. Gitu, jadi tidak terlihat sama guru atau kurang dilibatin sama guru Sila gitu. Nah, tapi menjelang SMP nih Sila nih kalau boleh cerita nih. Jadi titik baliknya itu di SMP Sila. Kalau boleh cerita nih ya. Oke, kalau boleh cerita begitu, titik baliknya itu di SMP gitu. Nah, di SMP itu Sila, aku itu waktu itu pertama kalinya ikut pramuka ekstrakurikuler. Seru nih. Nah, kelas 1 tuh, karena wajib kan, karena wajib, terus ikut ekstrakurikuler pramuka. Nah, padahal waktu itu tuh pertemuan pertama cuma joget-joget. Aku bilangnya cuma joget-joget pramuka gitulah. Nah, gitu. Cuma kok seneng banget nih, seru ya ikut pramuka gitu. Nah, semenjak itu aku pengen
ikut terus deh pramuka gitu. Nah, awal titik mulainya dari situ. Aku belajar pramuka, PBB-nya, terus baris PBB ya, buku sakunya, sandi-sandinya gitu kan. Nah, ini Sila, ini aku pengen kasih tahu bahwa ternyata kadang kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan ketika ada kesempatan baik bisa kita ambil kesempatan itu. Kenapa? Nah, ini ada cerita. Jadi waktu kelas 2 kan udah mau jadi senior nih ceritanya. Pembina pramuka itu bilang, ini ada upacara peringatan Hari Pramuka, siapa nih yang mau tugas? Nah, pada ngacung tuh. Nah, sampai akhirnya siapa yang mau bacain Undang-Undang Dasar 45? Ya, waktu itu karena aku sendiri belum dapat jatah gitu kasarannya ya. Aku coba nggak nunjukin tangan. Bu, saya pengen bacain undang-undang. Nah, aku pikir undang-undang ini harus dibacain dengan baca teks. Tapi ternyata tidak. Harus dihafalkan. Ya, Ibu pembina ngasih tantangan. Bisa nggak kamu ngafalin gitu? Wah, waktu itu padahal waktunya nggak nyampe seminggu sih. Nah, itu masih waktunya. Jadi waktu yang mepet saya pakai untuk ngafalin undang-undang dasar. Dan alhamdulillahnya waktu upacara sempat lupa di tengah. sempat lupa cuman ibu guru pembina aku ngasih aba-aba mulut gitu kan. Aku baru aku lanjutin. Nah, semenjak itu ibu guru pembina itu sepertinya punya penilaian tersendiri nih buat aku. Nah, sampai akhirnya ada pencalonan ketua OSIS. Nah, saya dipanggil. Waktu itu saya ingat ada 12 kandidat dipanggil, di voting dulu di guru-guru. Nah, kamu tahu nggak saya dapat berapa suara dari guru-guru? Pasti banyak dong, nggak mungkin nggak banyak. Saya cuma dapat 2. Ya. Saya cuma dapat 2. Dan ternyata 2 itu bisa mengantarkan aku untuk ke periode kampanye. Jadi dari 12 itu disaring jadi 6 tuh. Nah, suara terbanyak masuk ke sesi berikutnya, campaign ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas gitu. Oh iya. Nah, saya dapat suara 2, suara paling akhir. Jadi kalau saya suaranya 1 aja ya nggak masuk tuh. Nah, saya dapat 2 suara dari pembina pramuka tadi. Satunya lagi saya kurang tahu dari siapa. Tapi akhirnya Mas Aliarto ini bisa. Nah, waktu kampanye kan waktu itu kamu tahu AFI nggak sih? AFI, Akademi Fantasi Indosiar, tahu nggak? Kayaknya semacam Indonesian Idol lah gitu. Ajang pencarian. Beda generasi ini ketahuan ya. Beda generasinya gitu. Jadi dulu itu ada namanya Akademi Fantasi Indosiar, kayak macam Indonesian Idol, tahu lah ya. Nah, bakat nyanyi gitu kan. Nah, dulu itu promosinya gini, ketik AFI spasi nama kandidat, kirim SMS ke 92 berapa gitu lah kasarnya gitu kan. Nah, aku itu menggunakan metode kampanye seperti itu sih lah. Ternyata kampanye itu berhasil dan aku akhirnya terpilih jadi ketua OSIS di SMP. Jadi itu awal mulanya, titik baliknya. Jadi aku kayak, wah, andai kalau misalkan aku nggak ambil momentum tadi, baca undang-undang yang menghafal tadi, andai aku nggak maksudnya aku menahan diri untuk ambil tantangan, aku nggak yakin sih, maksudnya aku bakal bisa di titik sekarang ini, karena itu titik balikku. Karena setelah jadi ketua OSIS kepilih, aku diberikan kesempatan untuk mewakili sekolah ikut jambore nasional. Jadi aku juga aktif di pramuka sih lah. Dari sekolah itu mengirimkan 2 perwakilan, aku yang lulus. Jadi aku 6 bulan, itu kurang lebih 6 bulan ya, aku selalu berangkat ke daerah Karanganyar sana di Pekalongan untuk latihan terus tiap minggu gitu, latihan pramuka untuk persiapan jambore nasional. Nah, dari situlah titik baliknya. Jadi aku kayak mikir bahwa kayak kalau sekarang lagi ingat nih ya, waktu SMP kalau misalkan aku nggak menantang diriku, nggak men-challenge diriku yang sekecil itu gitu ya, kayaknya aku akan beda dari jalan hidupnya gitu. Gitu sih. Betul. Jadi kalau misalkan ada hal baik yang menghampiri kita, kayaknya kita harus membuka diri, betul gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tadi apakah aku mulus menjalankan tugasnya? Enggak juga kan? Enggak. Di tengah-tengah saya sempat lupa, mukaku memerah gitu kan. Tapi pembina membantu, jadi akhirnya prosesnya bisa berhasil sampai akhir gitu kan. Nah, itu SMP lah kurang lebih gitu kan, SMP. Terus ya alhamdulillah juga Tuhan itu ngasih jalan sih Sila. Jadi di SMP itu ada namanya kelas unggulan. Jadi memang anak-anak yang memiliki nilai tinggi itu dikumpulkan dalam satu ruang kelas, dan alhamdulillah aku 3 tahun berturut-turut gitu. Maksudnya bisa mempertahankan di 10 besar lah. Jadi saya bisa masuk terus di SMP
di kelas unggulan gitu. Memang di kelas 3 di kelas 3 walaupun aku tetap di 10 besar itu tidak ada kelas unggulan. Jadi ada konsep kayaknya anak-anak kelas unggulan perlu disebar nih ya. Akhirnya aku disebar gitu. Itu jadi kelas 1 kelas unggulan, kelas 2 kelas unggulan, kelas 3 harusnya kalau misalkan ada kelas unggulan aku tetap masuk gitu. Jadi ekstrakurikuler jalan, akademik jalan waktu SMP gitu kan. Itu SMP tuh. SMA ya kan. Nah, SMA karena udah ketagihan organisasi gitu ya. Kelas 1 itu waktu itu aku masih ingat banget lewat speaker sekolah. Kalau di SMA 2 Batang ada nggak speaker di tiap-tiap kelas gitu? Ada kan? Nah, itu diumumin. Nah, Ali Arto nanti salah satunya Ali Arto gitu ya, itu harus masuk ke ruang OSIS gitu. Nah, aku kenapa ya? Karena waktu itu baru masuk SMA, udah dipanggil tuh sama guru pembina OSIS waktu itu. Nah, ternyata tanpa seleksi tanpa apa, beberapa dari kita yang dipanggil tersebut udah langsung menjadi pengurus inti OSIS waktu itu. Jadi langsung aku nggak tahu seleksinya gimana, melihatnya apa gitu-gitu ya. Cuman waktu kelas 1 langsung dipanggil jadi pengurus OSIS. Jadi tanpa seleksi bahasa Tanpa seleksi, iya. Aku seingat sih gitu, tanpa seleksi karena dipanggil lewat speaker doang gitu. Terus disuruh masuk ke ruang pembina OSIS. Ya udah, mau nggak jadi pengurus OSIS? Gak hanya saya sih, beberapa juga ada beberapa yang dipanggil sih gitu sih lah. Jadi saya meneruskan untuk menjadi pengurus OSIS 2 tahun. Nah, kalau di SMA saya dulu namanya pengurus OSIS otomatis dia akan jadi aktivis di Pramuka dan PMR. Oh iya. Ya, di SMA Sil juga ada kan, kayak Pramuka PMR gitu kan. Nah di sistemku dulu di sana kayak gitu. Jadi ya udah otomatis apa di Pramuka di PMR gitu. Nah, selain itu saya juga karena suka Pramuka ya dulu waktu SMA ya gitu kan. Terus pernah juga mewakili sekolah untuk kemah di Jamboree nasional itu ya. Nah, kalau Jamboree nasional itu SMP. Kalau SMA ada lagi sih lah. Waktu itu mewakili Kodim Koramil Pekalongan gitu ya, untuk jadi peserta perkemahan di Semarang di Kodam 4 di Ponorogo. Kurang lebih selama 1 minggu di sana, dilatih alat TNI AD gitu lah. Kebayang nggak flying fox tanpa pengaman gitu, terus ngelewatin talus satu tambang merangkak gitu lah sih lah, nembak gitu itu beneran gitu. Seru dong. Seru banget. Itu pengalaman pertama aku istilahnya bangun tidur jam 3-an kurang lebih dibangunin pakai senapan kosong kali ya, duduk gitu-gitulah, saya ingat tuh gitu. Tapi seru banget jadi pengalaman yang istilahnya berharga untuk membentuk diriku sekarang juga gitu kan. Itu sih sila. Sama ada opportunity, ada kesempatan juga waktu ini diminta sekolah untuk mewakili seleksi duta wisata. Gak lama setelah aku pulang dari perkemahan tadi itu gitu kan, ya kebayang ya anak cowok hobinya di lapangan ya istilahnya masih kurang glowing kayak kalau istilah anak sekarang gitu kan. Tapi ya udah aku ikut aja mewakili sekolah, lu masuk final seleksi masuk final, grand final gitu kan, silakan. Terus ada malam finalnya kan waktu itu di Pendopo Kabupaten gitu kan, dihadiri bupati dan sekian gitu lah. Terus masuk 8 besar. Nah, silat. Keren banget mas kali ini. Setelah 8 besar, terus pertanyaan terbuka. Nah, aku masih ingat sampai sekarang pertanyaannya. Mau tahu nggak? Pertanyaan gini kurang lebih. Menurut Anda, apakah pemerintah sudah serius untuk melestarikan kebudayaan, khususnya di Jawa Tengah? Kurang lebih gitu pertanyaannya. Nah, jawabanku waktu itu coba begini. Menurut saya pemerintah sudah serius untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan heritage kita punya gitu kan. Buktinya adalah dengan penetapan Hari Batik waktu itu. Nah, itu masih angkat-angkatnya Hari Batik. Nah, jawaban itu mengantarkan aku ke 5 besar. Masih ingat banget istilah 5 besar itu. Aku masih SMA, lainnya udah mahasiswa gitu. Nah, aku nggak masuk 3 besar karena jawabanku sepertinya kurang memuaskan juri gitu. Tapi nggak apa-apa karena aku juga nggak ekspektasi sampai seperti itu. Gitulah sila. Itu SMA sih kurang lebih gitu ya. Tapi sampai situ juga masalah tuh udah keren banget loh. Jadi paling poinnya adalah sebenarnya kayak ikut duta wisata itu kan di luar zona nyaman sih sila. Tapi pada akhirnya aku tidak terlalu ngobrolin soal zona nyaman sih sila ya. Karena selagi itu opportunity atau kesempatan yang bagus, kenapa kita coba sih? Toh nggak ada salahnya.
soal menang, soal kalah, soal nanti dapat apa, kayaknya nggak perlu dipikirkan dulu ya. Toh kita tahu nih arahnya bakal baik gitu kan. Di depan kan kita bakal sudah tahu ini kegiatan bermanfaat atau enggak sih, ini kegiatan bagus atau enggak sih, kan kita tahu sendiri ya. Jadi nggak perlu dipikirkan terlalu dalam. Aduh gimana ya, nggak usah, jalani aja. Ikutin aja alurnya. Lakukan yang terbaik. Tuhan nanti yang akan memutuskan apakah nanti kita lanjut atau tidak, kita juara atau tidak gitu. Itu best aja sih Sila gitu. Oke, bagus banget Mas Ali. Terus gimana nih cara Mas Ali tuh membagi waktu Mas Ali dengan kegiatan-kegiatan itu yang banyak banget? Oke, karena pertama basicnya kita milih kegiatan yang memang kita harus suka dulu kali Sila ya. Iya. Kita benar-benar tadi kita walaupun itu di luar zona nyaman, karena kita punya prinsip melakukan yang terbaik, ya kita harus profesional kasarnya gitu kan. Kita harus optimal gitu kan. Jadi coba untuk suka kali ya. Kalau teman-teman SMA 2 misalkan mau milih ekstrakurikuler, ya pilih ekstrakurikuler yang disukai, yang dicintai. Atau misalkan memang belum tahu ini bakal ngapain, kenapa nggak coba dalami dulu aja gitu kan. Basicnya itu dulu, suka dulu, mau mendalami, penasaran dulu gitu ya. Itu basic sih menurut aku. Nah setelah itu kita akan menjalaninya dengan senang sih. Jadi kalau udah seneng, capek nih ya, cuma akhirnya ada prioritas-prioritas lain yang nggak kita tinggalkan juga. Karena kita pulang ke rumah itu dalam kondisi yang masih punya energi nih Sila, gitu. Jadi ketika pulang ke rumah, ya udah, kalau ada waktu belajar, saya akan pakai untuk belajar gitu. Akhirnya, walaupun saya nggak pintar-pintar amat gitu waktu sekolah gitu ya, tetapi saya nggak pernah ketinggalan pelajaran. Misalkan memang ada kegiatan pada waktu jam kelas ya, saya harus memposisikan diri, catatan saya pinjem atau apa gitu ya, biar gak ketinggalan gitu sih Sila gitu. Oke, makasih banyak ya Tato ya. Jadi bisa buat pelajaran aku buat. Betul. Semoga ya. Caranya buat aku bagi waktu. Terus Mas Arto ini pernah nggak sih kayak masih merasa kurang dengan pencapaian Mas Arto ini? Oke, merasa kurang ya. Oke, kalau apa ya Sila ya? Kalau merasa kurang, waktu dulu iya. Maksudnya kalau zaman-zaman kuliah, zaman-zaman SMA gitu ya, itu ya memang pengennya ngejar. Kalau misalkan ya ada tulisan juara 3 tuh, nah ya kan, kenapa nggak juara 1 gitu kan? Ya, gitu-gitu sih. Jadi lebih kayak mau membuktikan diri. Dia namanya juga anak remaja gitu ya. pengen ya ngasih tahu orang bahwa aku itu bisa, aku itu qualified gitu sih Sila. Tapi kalau sekarang ditanya kurang atau tidak, saya merasa sangat bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan zaman dulu waktu sekolah, waktu kuliah gitu ya. Karena bagaimanapun proses itu kalahnya, menangnya, akhirnya saya dapat banyak hal. Kalau menang itu seperti ini ternyata rasanya, kalau kalah itu seperti ini rasanya gitu. Jadi kalau di titik yang sekarang ini saya lebih kayak ya udah gitu, saya jalan hidup, nikmatin hidup dulu gitu. Ada peluang di depan lagi-lagi ya kenapa kita ambil, tapi lebih tidak terburu-buru atau lebih tidak, kalau zaman dulu kan lebih santai aja gitu. Gitu sih Sil. Terus bisa dibilang Mas Arto ini orang yang hebat ya. Terus amin, prestasinya nih di sekolah. Terus apa sih Mas Arto dapat perlakuan atau perkataan dari teman-teman atau orang gitu yang bikin Mas Arto ini jatuh, terus semacam bulan gitu deh? Oh gitu, oke. Nah tadi Sila ingat nggak tadi obrolan aku di awal yang soal waktu di SD kenapa pendiam gitu-gitu, karena memang basicnya gini Sila, aku tuh anak pertama nih. Terus tidak tinggal dengan orang tua kan, gitu. Jadi memang aku di sini itu dipertolongan itu sama nenek aku gitu. Ya mungkin aku nggak mau mengeneralisir ya teman-teman ya, aku juga tidak mau menyamaratakan kondisi. Jadi mungkin kalau misalkan dulu kan namanya ceng-cengan sama teman-teman gitu ya nggak sih? Ya kan Sila ya, bercanda gitu-gitu kan. Nah kalau dulu misalkan aku yang bercandanya kelewatan, temanku ngadu sama bapak ibunya, mak gitu ya, aku dimarahi, aku diejek-ejek sama Ali gitu kan. Nah kalau aku nggak bisa,
aku nggak ada yang bisa tempat ngadu kasarnya gitu. Jadi mungkin dengan kondisiku yang tadi itu aku jadi sasaran empuk untuk ya jadi bahan ceng-cengan gitu ya. Gitu. Iya. Aku sih paham. Kalau sekarang aku udah paham gitu konteksnya teman-temanku waktu itu ya mungkin bercanda. Tapi kan namanya bocah ya Sil ya. Nah, namanya bocah kan belum bisa ngerti ya ini gimana dilakukan terus menerus. Aku pikir itu memang hal yang melekat di diriku gitu. Nah, akhirnya itulah yang buat aku lebih diem, terus takut gitu sih untuk berkomunikasi, bersosialisasi gitu kan, gitu. Nah, tapi di sisi lain saya juga bersyukur sama Tuhan karena waktu kelas 6 tuh sih. Anak kelas 6 waktu itu aku udah punya dalam hati bahwa saya harus berubah. Dan aku ya tadi aku membuktikan waktu SMP tadi gitu. Jadi di kelas di SD yang istilahnya tidak pernah diikuti apa-apa, anaknya pemalu. Waktu itu aku masih ingat banget sih disuruh nyanyi lagu. Kadang kan anak-anak di SD kita suka nyanyi ke depan ya, ke depan kelas gitu, nyanyi mungkin lagu daerah, lagu nasional. Aku nyanyi sambil duduk sambil gemeter kali itu. Gitu. Menunduk tuh suaranya lirih gitu kan, gak kedengeran suaranya saking malunya gitu. Nah kebalikannya kalau waktu SMP SMA udah nyanyi banget nih ya. Iya gitu sih. Jadi memang pernah mengalami jujur gitu ya, tetapi di sisi lain aku bersyukur Tuhan ngasih kesempatan untuk aku bisa berubah. Karena aku juga doa sih. Aku doa sih sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Ya doa polos anak-anak lah gitu kan. Karena memang aku juga nggak bisa cerita sama nenekku, aku nggak bisa cerita juga sama orang tuaku karena orang tuaku jauh ya. Orang tuaku waktu itu posisinya di Jakarta lah kasarnya gitu sih. Kenapa Mas Sarto ini nggak membuka diri bercerita ke neneknya? Karena kan Sarto tinggal bareng nih. Tinggal bareng, betul. Sarto nggak berani. Sebenarnya lebih kayak gak mau ngasih beban pikiran kali ya. Takut neneknya khawatir. Karena udah tua, terus ngerawat aku gitu kan, maksudnya udah sering sakit gitu kan. Ya nenekku, ya aku gak mau nambah pikiran juga. Di sisi lain aku mikirnya, ya tadi bisa jadi aku yang terlalu sensitif kali ya. Paling kan orang nenekku juga bisa jadi nganggapnya mungkin candaan anak kecil, kayak bocah lah, ceng-cengan biasa gitu. Jadi ya udah, akhirnya udahlah nggak usah cerita. Paling kalau misalkan lagi sedih ya nyari sawah, lu nyari sawah. Jalan-jalan Iya, bener. Gitu. Tapi semoga Sila nggak pernah ya ngalamin hal kayak gitu ya. Oke teman-teman semua nih nggak pernah ya gitu. Pun semoga misalkan ada teman-teman dalam sekarang kondisi yang mungkin apa sih lah kita namanya sedih. Iya sedih. Karena mungkin kena bully. Semoga teman-teman bisa nemuin nih obat mujarabnya, cari teman lain. Karena aku waktu SMP, kenapa aku bisa sedemikian berubahnya Sila? Karena cari teman yang benar-benar istilahnya baik dan positif lingkungannya gitu. Start dari situ dulu, dan pramuka itu yang nolong aku. Gitu, karena di pramuka ternyata orang itu tidak melihat siapa dia betul Sila gitu. Dan sok misalkan teman-teman ada yang ngerasa dalam titik ini gitu ya, ngerasa kok teman-teman aku circle kan ya, bahasa sekarang kan, kok suka ngebully, kok kurang menghargai aku, soklah cari yang lain gitu ya, cari kegiatan bermanfaat, ikutlah kegiatan ini ya. Keluar dari zona nyaman, betul gitu Sila. Terus nih Mas, kok cara biar bisa percaya diri banget nih gimana ya? Soalnya kan banyak nih yang sekarang tuh anak-anak udah aduh aku insecure, aku malu nih. Oh iya, deket-deket kena mental insecure gitu ya. Aku insecure gitu kan. Iya. Jadi apa ya, biar percaya diri ya. Satu hal nih Sila. Apa tuh? Abaikan perkataan orang lain. Abaikan dong. Kalau dia cuma konteksnya adalah mengolok, buat apa kita dengerin? Tapi kalau misal kita nih orang-orang punya hati yang lembut banget, bisa bilang baperan ya. Yes. Kan susah gitu ngeluarin omong-omongan dari orang gitu yang bikin kita sakit. Ini gimana ya? Kalau misalkan dalam fase muda sekarang memang aku menyadari ya,
waktu tempo aku dulu juga lebih mudah istilahnya keganggu lah sama komentar-komentar gitu kan. Cuma kalau dalam konteks misalkan kita lagi mau menghadapi sesuatu nih, misalkan perlombaan atau sesuatu yang harus kita tampil ke depan, jangan malu. Udah apa yang harus kita lakukan sila lakukanlah gitu, hajar aja gitu. Soal nanti ada komentar miring dan lain kanan kiri, hajar aja nggak masalah. Aku juga dulu gitu kok. Waktu tadi yang SD waktu SD SMP pemilihan ketua OSIS gitu kan, itu kan aneh juga konsepnya gitu. Tapi ya udah, buktinya aku menang gitu kan. Nah, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya sekarang nih gitu ya, kita lihat komentar orang. Kan sekarang komentar nggak hanya lewat langsung ya, kadang ada yang sosmed gitu kan. Nah, yuk kita sebenarnya pandai-pandailah kita mengelola sosmed sosial. Terus mungkin yang dibutuhkan sama teman-teman sekarang ini ya, anak-anak zaman sekarang, gimana tuh caranya percaya diri. Anak-anak zaman sekarang banyak banget tuh yang suka insecure, malu-malu gitu. Gimana nih Mas Ali? Ya, Sila, jadi bener ya, anak-anak, maksudnya aku juga sering lihat nih Sila, anak-anak itu, aduh aku insecure, aduh aku gak pede gitu ya. Padahal kalau misalkan aku dulu gitu ya, aku juga pernah di titik itu. Misalkan tadi pas campaign ketua OSIS atau sudah maju pidato ke depan gitu, aku ya udah hajar aja gitu, tidak perlu mikirin komentar orang gitu Sila. Artinya betul, kadang apa yang kita lakukan gak berhasil gitu ya. Tapi semoga Sila dan teman-teman semua gitu ya, itu bisa belajar dari ketidakberhasilan tadi. Tapi semoga percobaan berikutnya itu bisa lebih maksimal, bisa lebih berhasil gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, udah abaikan aja omongan-omongan nyinyir, omongan-omongan negatif tentang kita. Toh ketika dia disuruh di posisi kita, belum tentu dia mau, belum tentu dia bisa, ya kan? Nah, betul. Nah, jadi udah abaikan aja gitu. Yang penting kita tahu kenapa kita ada di sini gitu. Contoh misalkan Sila ada di sini gitu, duduk bareng aku gitu kan. Nah, ya udah, Sila tahu tujuannya, entah mungkin Sila mau belajar atau Sila mau ingin improve diri gitu ya. Sok aja atuh gitu kan. Orang-orang di luar sana belum tentu dapat kesempatan yang sama gitu sih. Jadi nggak apa-apa, udah kita ya, ada filosofi menarik nih gitu ya. Kita itu dikasih Tuhan 2 telinga. Iya kan? Nah, 1 mulut. Iya. 2 tangan. Ya udah, kita pakai aja 2 tangan kita untuk tutup 2 telinga kita, daripada kita balasin satu-satu omongan orang. Mulut kita cuma 1. Ya kan? Bener banget. Ya kan? Ya udah. Kalau misalkan ada komentar-komentar negatif, tutup telinga aja nih 2 gitu ya. Nah, tutup telinga aja gitu. Tapi yang negatif ya, kalau misalkan ada kritik atau ada saran yang membangun, kita harus terima dengan baik gitu. Udah, haters gonna hate, Sila gitu.